citra Malaysia sebagai ketua ASEAN semakin merosot setelah serangkaian kegagalan dalam menangani konflik regional. Berbagai perselisihan di Asia Tenggara belum berhasil diselesaikan, membuat organisasi ini tampak lemah dan kurang efektif. Malaysia dinilai terlalu bergantung pada kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat dalam mencari solusi, sementara prinsip netralitas ASEAN semakin pudar. Karena itu, peran kepemimpinan ini dinilai lebih layak dipegang oleh Indonesia, yang dikenal lebih proaktif dan tegas dalam diplomasi regional. Lalu, seperti apa sebenarnya kisah di balik semua ini? Dengarkan analisis saya berdasarkan fakta dari sumber terpercaya hingga akhir. Konflik antara Thailand dan Kamboja kini telah berlangsung hampir 3 minggu sejak eskalasi terbaru pada awal Desember 2025. Perselisihan ini masih sangat panas dan terus menimbulkan penderitaan bagi rakyat kedua negara. Kedua pihak saling melancarkan serangan menggunakan senjata canggih, termasuk roket, artileri, dan serangan udara. Menurut laporan Associated Press, Thailand telah melakukan serangan udara terhadap posisi Kamboja, sementara Kamboja membalas dengan tembakan roket ke wilayah Thailand. Pemerintah Thailand berencana melanjutkan operasi militernya untuk menghilangkan ancaman sepenuhnya. Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phongkaetkeo menyatakan bahwa operasi akan berlanjut hingga tidak ada lagi bahaya yang mengancam wilayah dan rakyat Thailand. Pihak Thailand menilai Kamboja masih menebar ancaman serius di kawasan perbatasan, termasuk penanaman ranjau darat baru yang melukai prajurit Thailand. Kamboja, di sisi lain, disebut nekat meluncurkan roket yang menargetkan pos militer Thailand, membuat Bangkok kehilangan kesabaran. Akibatnya, Thailand mengerahkan kekuatan penuh untuk serangan besar-besaran, termasuk blokade dan bombardemen. Tujuan utama adalah memberikan efek jerah agar Kamboja menghentikan perlawanan. Berdasarkan laporan Reuters, Thailand berhasil menghancurkan posisi militer Kamboja, meskipun kedua belah pihak saling tuding pelanggaran gencatan senjata. Konflik ini berakar dari sengketa perbatasan sepanjang sekitar 800 km, yang merupakan warisan era kolonial Prancis. Selain itu, perselisihan juga dipicu oleh klaim atas situs bersejarah, seperti kuil kuno di wilayah Preah-Vihear, yang pernah menjadi sumber bentrokan pada 2011. Keberhasilan serangan Thailand dikonfirmasi oleh juru bicara militer mereka, yang menyatakan bahwa target adalah fasilitas militer murni setelah operasi intelijen. Sementara itu, blokade laut Thailand telah menghambat pasokan ke Kamboja, termasuk minyak dan amunisi. Serangan udara ini merupakan balasan atas roket-roket Kamboja yang sebelumnya ditembakkan ke provinsi seperti Sakayo di Thailand. Dampaknya sangat parah. Lebih dari 700.000 hingga 900.000 orang mengungsi dari kedua sisi perbatasan, dengan korban tewas mencapai 40 hingga 80 orang sejak eskalasi Desember. Pasukan Thailand juga dilaporkan membombardir kawasan perbatasan, termasuk kota Phoi Phet di Kamboja, yang merupakan pusat ekonomi dan wisata. Meskipun belum ada konfirmasi kehancuran total, serangan ini telah mengganggu jalur perdagangan penting antara kedua negara. Ini bukan pertama kalinya Thailand menargetkan area ekonomi Kamboja. Sebelumnya, operasi darat telah dilakukan untuk memerangi jaringan ilegal di perbatasan. Berlarut-larutnya konflik ini dianggap sebagai kegagalan besar Malaysia selaku ketua ASEAN. Negara tersebut dinilai tidak mampu menjalankan perannya dengan baik. Seruan gencatan senjata yang disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Oktober tahun 2025 gagal menghentikan pertempuran sepenuhnya. Anwar dinilai gagal mendapatkan kepercayaan dari kedua pihak, baik Thailand maupun Kamboja. Pertemuan khusus Menteri Luar Negeri ASEAN di Kuala Lumpur pada 22 Desember tahun 2025 hanya menghasilkan kesepakatan untuk pembicaraan lebih lanjut pada 24 Desember tanpa gencatan senjata langsung. Ini menunjukkan lemahnya kepemimpinan Malaysia yang lebih fokus pada simbolisme daripada substansi. Masalah besar Malaysia ternyata bukan hanya gagal mendamaikan konflik Thailand-Kamboja. Negara itu juga dinilai tidak mampu memberikan rasa aman bagi negara-negara lain di kawasan. Salah satu contohnya adalah Filipina, yang terus mendapat tekanan dari China di Laut Cina Selatan. Dalam sepekan terakhir Desember tahun 2025, konflik ini kembali memanas setelah sempat mereda. Awalnya, China menuduh Filipina memprovokasi dengan mengirim kapal ke wilayah yang diklaim Beijing. Seperti Sabina Shoal disebut Xianbin Reef oleh China. Tak lama kemudian, China bertindak tegas dengan memotong tali jangkar dan menembakkan meriam air ke kapal nelayan Filipina, menyebabkan 3 orang terluka dan 2 kapal rusak. China mengklaim wilayah Laut Cina Selatan sebagai bagian kedaulatannya. Meskipun putusan pengadilan arbitrase internasional pada 2016 menyatakan klaim itu tidak sah menurut hukum internasional. Filipina mengecam tindakan ini sebagai berbahaya dan tidak manusiawi, seperti yang disampaikan Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro. Ia menegaskan bahwa penggunaan meriam air dan manuver agresif melanggar kewajiban negara untuk melindungi keselamatan manusia. Menanggapi, China membela diri dengan mengatakan tindakannya wajar, sah, profesional, dan terkendali.
sambil menuduh Filipina mengintrusi secara terorganisir dan mengancam petugas Cina dengan pisau. Filipina membantah tuduhan itu, menyatakan memiliki bukti video dan laporan yang mendokumentasikan agresi Cina. Memanasnya konflik ini dikhawatirkan memicu perang lebih besar di ASEAN. Belum selesai satu masalah, potensi konflik lain sudah muncul. Situasi ini membuat Amerika Serikat angkat bicara, khawatir stabilitas Asia terganggu. Departemen Luar Negeri AS mengecam tindakan China dan menyatakan dukungan penuh kepada Filipina. AS menilai agresi seperti penembakan meriam air sangat membahayakan warga Filipina yang bergantung pada perikanan. Konflik ini harus segera diselesaikan, salah satunya melalui peran Malaysia sebagai ketua ASEAN. Namun, hingga saat ini, Malaysia belum memberikan respons tegas terhadap insiden terbaru di Laut Cina Selatan. Sikap diam ini dianggap sebagai bentuk pengabaian, seolah masalah ini belum cukup serius. Padahal, jika Malaysia terus bungkam, Filipina bisa menghadapi ancaman lebih besar dari China, yang dikenal tidak suka membiarkan konflik berlarut tanpa dominasi. Ketidakmampuan Malaysia dalam menangani berbagai persoalan membuat negara tersebut dinilai kurang layak memimpin ASEAN. Banyak masalah di Asia Tenggara yang tak kunjung selesai karena lemahnya kepekaan dan ketegasan organisasi ini. Menurut analisis dari The Diplomat, 2025 adalah tahun kritis bagi kesatuan ASEAN di bawah Malaysia, dengan krisis seperti Myanmar dan Laut Cina Selatan yang mengekspos kelemahan blok ini. Prinsip non-intervensi dan konsensus telah menyebabkan kelumpuhan, membuat ASEAN tampak sebagai talk shop semata. Gateway House mencatat bahwa kepemimpinan Malaysia mengecewakan, gagal maju dalam kode etik Laut China Selatan, dan konsensus 5 poin untuk Myanmar. Fokus berlebih pada tema inklusivitas dan keberlanjutan lebih mirip visi domestik Anwar Ibrahim daripada solusi regional. Jika kondisi ini berlanjut, Malaysia seharusnya mundur dari posisi ketua, dan jabatan ini diserahkan kepada negara yang mampu memikul tanggung jawab besar. Indonesia dinilai sebagai negara paling tepat untuk memimpin ASEAN saat ini. Dari segi posisi politik, Indonesia dikenal netral dan aktif. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan prinsip itu sejak awal jabatannya pada 2024. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak menginginkan perang dan selalu menghindari konfrontasi. Prinsip luar negerinya adalah 1000 kawan, terlalu sedikit. 1 lawan, terlalu banyak, yang dibuktikan melalui tindakan nyata. Prabowo terlibat langsung dalam meredakan konflik Laut Cina Selatan, membuka dialog dengan semua pihak, termasuk melobi Amerika Serikat dan China. Kemarin nama Bapak sempat disebut oleh Amerika Serikat ikut komentari Cina di seputar Laut Cina Selatan, Pak. Itu sebenarnya seperti apa ya, Pak? Itu suatu statement, tapi tidak ada joint statement dan tidak ada press conference ya. Yang penting saya garis bawahi bahwa kita hubungannya sangat baik sama Tiongkok. Itu pun saya sampaikan di Amerika Serikat, kita sangat bersahabat sama Tiongkok. Kita juga sangat menghargai Amerika Serikat. Indonesia aktif dalam ASEAN. Meskipun di tahun pertama Prabowo, kebijakan luar negeri lebih oportunis dan berfokus pada transaksi daripada visi jangka panjang. Namun, pengalaman Indonesia sebagai mediator, seperti dalam konflik Vietnam-Kamboja era 1970-an, membuatnya layak menjadi penengah di konflik Thailand-Kamboja dan Laut Cina Selatan. Di bawah Prabowo, Indonesia telah melakukan perjalanan diplomasi intensif, bertemu pemimpin seperti Trump, Xi Jinping, dan Putin, sambil meningkatkan pengeluaran pertahanan untuk memperkuat posisi regional. Meskipun ada tantangan domestik seperti pertumbuhan ekonomi lambat, Prabowo menunjukkan komitmen pada kesatuan ASEAN dengan mendorong integrasi regional dan respons bersama terhadap krisis. Jika Indonesia memimpin, ASEAN bisa lebih tegas, netral, dan efektif dalam menyelesaikan konflik, menghindari ketergantungan pada kekuatan luar seperti AS atau China. Selain konflik perbatasan dan maritim, kegagalan Malaysia terlihat jelas dalam penanganan krisis Myanmar yang berkepanjangan. Sepanjang 2025, junta militer Myanmar terus melakukan kekerasan terhadap kelompok perlawanan dengan rencana pemilu akhir tahun yang dianggap tidak kredibel. ASEAN di bawah kepemimpinan Malaysia gagal memajukan konsensus 5 poin yang disepakati sejak 2021 dengan pertemuan-pertemuan yang hanya menghasilkan pernyataan keprihatinan tanpa tindakan konkret. Menurut Human Rights Watch, rencana pemilu junta justru memperburuk konflik, dan Malaysia sebagai ketua dinilai tidak cukup tegas dalam menekan junta untuk dialog inklusif, sehingga membuat ASEAN terjebak dalam diplomasi paralel yang tidak efektif. Hal ini semakin mengekspos kelemahan organisasi dalam menangani isu internal anggotanya. Potensi konflik lain di ASEAN pada 2025 juga semakin mengkhawatirkan, seperti ketegangan di Laut Cina Selatan yang melibatkan lebih banyak negara,
serta isu ekonomi seperti persaingan perdagangan yang dipicu rivalitas ASEAN. Analisis dari Council on Foreign Relations menunjukkan bahwa bayang-bayang ketegangan ASEAN membayangi KTT ASEAN 2025 di Kuala Lumpur, di mana blok ini kesulitan menyusun pendekatan koheren terhadap konflik internal dan eksternal. Selain itu, demonstrasi anti pemerintah di Indonesia dan peningkatan dukungan Angkatan Laut Myanmar terhadap junta bisa memicu eskalasi regional, membuat stabilitas ASEAN semakin rapuh tanpa kepemimpinan yang kuat. Malaysia's chairmanship gagal mengantisipasi ini, fokus lebih pada ekonomi daripada keamanan. Di sisi lain, Indonesia di bawah Prabowo menunjukkan ambisi diplomatik baru yang lebih strategis dengan penekanan pada keamanan nasional dan diplomasi ekonomi. Pada 2025, Prabowo telah memperluas kebijakan luar negeri dengan mengintegrasikan pertahanan modernisasi, seperti peningkatan anggaran militer untuk mendukung peran regional. Menurut Eurasia Review, pendekatan Prabowo membuat Indonesia lebih ambisius sebagai pemain global, dengan kunjungan ke berbagai pemimpin dunia yang menghasilkan kesepakatan bilateral, termasuk dalam ASEAN, untuk mendorong integrasi. Ini kontras dengan Malaysia yang terlihat pasif, sehingga Indonesia layak mengambil alih untuk membawa visi jangka panjang. Dukungan internasional untuk Indonesia sebagai pemimpin alternatif ASEAN semakin terlihat dengan analisis dari East Asia Forum yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki kredibilitas untuk mengisi kekosongan kepemimpinan global di kawasan. Negara-negara seperti Jepang dan Australia telah menyambut baik inisiatif Prabowo dalam mediasi. Sementara dalam konteks 2025, Indonesia dianggap mampu menavigasi rivalitas besar tanpa bias. Jika Malaysia terus gagal, seruan untuk rotasi kepemimpinan lebih awal bisa muncul, dengan Indonesia sebagai kandidat utama untuk memulihkan kredibilitas ASEAN. Kesimpulannya, tahun 2025 menjadi ujian berat bagi ASEAN di bawah Malaysia. Dengan kegagalan dalam konflik Thailand-Kamboja, Laut Cina Selatan, dan Myanmar yang menunjukkan kelemahan struktural, ketergantungan pada kekuatan luar, dan kurangnya ketegasan membuat organisasi ini rentan. Namun, dengan posisi netral, pengalaman mediasi, dan diplomasi aktif Indonesia di bawah Prabowo, ada harapan untuk perubahan. ASEAN perlu segera menyerahkan kepemimpinan kepada Indonesia agar bisa lebih efektif, tegas, dan mandiri dalam menjaga stabilitas kawasan, menghindari eskalasi konflik yang lebih besar di masa depan.